melanjutkan, mungkin tadi sudah ada arahan dan gambaran dari Bapak Dokter Puji terkait kemiskinan. Nah, sekarang kita juga perlu mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber yang lain. Nah, oleh sebab itu kita juga menghadirkan narasumber yang langsung membidangi dalam urusan sosial, yaitu ini telah hadir Bapak Harso Susilo STMM yang sekaligus merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Bapak Harso? Sudah Baik, bisa Mbak bergabung Prita, dengan kami? selamat siang Yeay. semuanya. Iya. Ya, selamat siang juga, Bapak. Nah, untuk itu, mari kita simak bagaimana jejaring atau tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Bapak Harso, selaku Kepala Dinas Sosial, dalam menangani kemiskinan atau pemberdayaan bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah. Nah, tentunya dengan skema pentahelixnya ya Bapak ya. Monggo Iya. kepada Bapak Harso Susilo untuk memberikan pemaparannya sekaligus perkenalan secara singkat Pak. Kepada Bapak Harso, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Prita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil mempersiapkan host paparan saya, karena di sini saya pakai tab susah sekali, karena laptopnya lagi error ini sama PC-nya. Oke, sambil persiapan semuanya, saya akan lanjutkan kira-kira ya 20 menit ke depan, Mbak Prita. Oke, sambil perkenalan dulu, mungkin ini saya sapa dulu, mungkin kalau yang masih mengikuti Pak Dr. Puji, terus kemudian narasumber lain ada Pak Heru Sunoto dan juga Bu Hastin Trustisari, AKS MSI dari Universitas Binawan Jakarta, dan teman-teman yang saya banggakan para pekerja sosial, ini dari Jawa Tengah. Selain itu, wow, ada dari Cirebon, Lampung Selatan, Lampung Timur, Madiun, Bekasi, Sumatera Selatan, ada Bandung, Mempawah juga ada di Mempawah, Subang, kemudian ada, ini ada dari Luwu, Sulawesi Selatan, ada dari Pak Sudirman, Wakatobi, Lubuk Linggau, Pontianak, dan teman-teman yang lain. Mungkin saya geser-gesernya ini layarnya, kebanyakan yang saya banggakan dan saya hormati. Semoga Bapak Ibu semuanya yang tatap muka di sini melalui Zoom, saya doakan sehat semuanya. Bapak Ibu, saya ditugasi ini bermula saya itu kepikiran atas pidato Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo pada penyampaian nota keuangan APBN 2021, berarti ada di bulan Juni 2020. Saat itu Pak Jokowi sudah menyatakan bahwasanya meskipun SDGs, Sustainable Development Goal, dan 2030 itu adalah 0%, nol FBH-nya itu di tahun 2030, itu SDGs. Namun Pak Jokowi mempercepat 0% di tahun 2024. Itu di Juni tahun 2020. Nah, kemudian saya implementasikan, oh iya tadi belum perkenalan. Tadi sudah disampaikan Mbak Prita, saya Harso Susilo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ya, sudah beberapa tahun ini di Dinas Sosial masih diamanahkan di Jawa Tengah. Nah, setelah Bapak Presiden mencanangkan, kemudian pada bulan Maret tahun 2021, Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Amin Ma'ruf datang ke Jawa Tengah, menyampaikan juga bahwasannya untuk kemiskinan ekstrim harus digenjot dan semua pihak harus bekerja sama semuanya. Dan tentunya juga kalang kabut semuanya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, masyarakat. Ini apa yang dimaksud ekstrim ini? Kalau kemiskinan sih ada terjemahannya, filosofinya yang ekstrim. Nah, untungnya saya sudah mempersiapkan tatkala ditanya Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, malam 9:30 pada hari itu. Saya jawab, karena
Waktu itu sudah saya perintahkan semuanya untuk meneliti, mengkaji apa itu kemiskinan ekstrim. Karena saya sudah mendengar Juni tahun 2020. Nah, itu saya simpulkan semuanya tidak ada terjemahannya. Kecuali itu memang dari pustaka pusat ataupun diambil dari internasional saat itu tahun 2017 bahwa untuk poverty kemiskinannya garisnya adalah $1 itu di tahun 2017 sehari. Kalau dikalikan 30 ya otomatis bisa hampir mirip-mirip lah. 400 sampai 500 ribu per bulan. Nah, kalau itu identik dengan di 2021, otomatis sudah lebih. Semua masyarakat Jawa Tengah, termasuk yang di Bapak Ibu semua di luar Jawa, juga masuk miskin semuanya. Karena dolarnya sekarang sudah 14.000 sekian, kalau dikalikan 30, ya otomatis garis kemiskinannya tidak sesuai BPS lagi. Kalau BPS sekarang kan di angka 400 sampai 450. Jawa Tengah sudah 448, hampir 450.000 orang per bulan. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah yang saya sampaikan kenapa saya berpikiran untuk bagaimana penanganan atau penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, khususnya penanganan ekstrim yang ada di Jawa Tengah. Itu garis besarnya mengapa saya ambil. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ngambil judul urgensi sinergitas pentahelik dalam penanganan kemiskinan. Kata-kata sinergi memang artinya ya itu gampang diucapkan. Kalau saya mengucapkan itu kayak doa, kalau saya bilang berulang kali, itu mantra saya. Sinergitas, kolaborasi, kemudian ada juga yang terkait yang lainnya, itu biar bisa diterapkan. Kalau diucapkan beberapa kali, sehingga itu doa kita bersama, semoga semakin sinergis. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan itu semuanya, intinya keywordnya adalah bahwasanya pemberdayaan komunitas itu penting Bapak Ibu. Sekarang mungkin ke depan, 10 tahun ke depan, ataupun 2 tahun ke depan, peran pemerintah itu semakin berkurang. Semakin berkurang dalam arti kata, kita dorongkan, kita harus utamakan semuanya pemberdayaan, peran serta relawan komunitas di tingkat desa kecamatan itu lebih didorong. Apalagi baik individu, kelompok maupun yang ada di masyarakat sendiri. Jadi peran pemerintah nanti sebagai regulator, kemudian juga controlling, dan juga mungkin jadi fasilitator. Sehingga bekerja untuk pendampingan, kemudian merubah mindset atau perilaku, dan juga untuk meningkatkan keterampilan dan juga merajut jejaring bersama dengan pentahelik. Kemudian lebih lanjut Bapak Ibu, bagaimana sih model penanganan kemiskinan di Jawa Tengah? Nah, Bapak Ibu, model kemiskinan kita di Jawa Tengah, memang kita sebagaimana TNP 2K Provinsi Jawa Tengah ataupun yang di nasional, kita sama. Sebagaimana Pak Puji tadi, bagaimana sih kemiskinan, apakah dari pribadinya yang malas, tidak mau berusaha, pendidikannya rendah, dan sebagainya, ataupun tadi kulturnya, tradisi, turun-temurun. Nah, itu kendala ataupun tantangan yang perlu kita urai dan kita selesaikan bersama. Apakah bisa selesai? Dari dulu sampai sekarang kayak koin, dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada kaya, ada miskin. Dari dulu, kalau kaya semua siapa yang jadi miskin? Siapa yang jadi pekerja? Nggak ada. Kalau miskin semua, lah siapa nanti yang membantu? Dan sebagainya. Untuk itu memang strategi kita sudah dijabarkan baik di RKPD, di RPJMD untuk kemiskinan ekstrim sudah tercantum semuanya, eksplisit tertulis. Yang pertama strateginya mengurangi beban kemiskinan atau mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sebelumnya Pak, sebelumnya dulu. Nah, sebelumnya, jangan next, sebelumnya. Yang benar, ini di sini dulu. Kita tidak kurang-kurangnya pemerintah masih mengandalkan
dari APBN dalam hal ini tanda petik Kementerian Sosial. Iya, kita akui. Kita akui masih bergerak ke sana. Kalau mengandalkan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, tidak cukup. Baik melalui PKH, sembako, maupun penebalan-penebalan yang lainnya. Ditambah lagi tahun 2020, Bapak Ibu, ada pandemi COVID-19, sampai turunannya sekarang, dan di medio bulan 2020 bulan Juni atau Juli ini, ya meskipun menunjukkan semakin melandai, tetapi dulu tahun 2020 meningkatnya drastis. Banyak masyarakat kita, baik Jawa Tengah dan di Jawa, di luar Jawa, semuanya terdampak semuanya. Apalagi dari sektor-sektor yang lain mengalami penurunan karena terdampak juga. Sehingga beban pengeluaran ini banyak disupport dari APBN semuanya. Termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kabupaten kota, dan seluruh Indonesia semuanya juga merasionalisasi semua APBD-nya untuk pemberian bantuan langsung tunai ataupun non-tunai berupa sembako. Itu dilakukan semuanya sehingga masyarakat baik yang kategori kurang mampu ataupun sangat miskin masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak. Karena semuanya bisa dikatakan terdampak. Nah, kemudian fokus yang saya lakukan waktu itu, hasil penelitiannya kemudian saya perintahkan Pak Heru Sunoto bekerja sama dengan Peksos dan Pensos yang lain, kita ada di pemberdayaan sosial. Bapak Ibu, ini memang kalau dibahasakan basa Jawa ini angel-angel gampang, susah-susah mudah. Banyak susahnya daripada mudahnya. Pemberdayaan sosial ini karena masyarakat, mindset, dan perilaku mereka pada meminta semuanya. Ini terbukti sampai dengan sekarang, Bapak Ibu. Pemerintah provinsi dimanapun tidak punya wilayah, tidak punya penduduk. Jadi mengendus ya, memperhatikan bahwasanya ini masyarakat yang banyak dibantu atau tidak kelihatan, kecuali kita adanya laporan ataupun aduan-aduan yang masuk. Kebanyakan Bapak Ibu yang melaporkan itu orang lain. Orang lain mengunggah ke medsos, tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada yang keluarganya sendiri, ada yang bersangkutan juga, ada semuanya. Dan itu semuanya Bapak Ibu perlu di-assessment kadang-kadang. Orang tua dengan rumah reot tinggal di desa, tetapi punya tanah yang luas. Apa bisa dikatakan? Yang mengunggah itu tidak tahu mengecek kebenarannya. Ada juga yang memang di-upload semuanya karena menghuni bantaran sungai. Tatkala mau dibantu ya tidak bisa karena bantaran sungai ataupun sempadan sungai itu kan tidak bisa dibangun. Ya kita koordinasikan semuanya dengan bantuan para pekerja sosial semuanya. Ini kebanyakan kalau nggak salah di instansi pemerintah yang ikut di sini, mungkin dengan relawan-relawan TKSK, pendamping PKH, PSM yang ada di kelurahan maupun desa, itu akan membantu semuanya. Nah, tatkala sekarang ini dengan aduan-aduan itu Bapak Ibu semuanya, kemiskinan dengan dinamikanya semakin kompleks semuanya. Peran Bapak Ibu semakin ditunggu kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Apakah menyelesaikan? Tadi yang diharapkan Pak Puji, tidak semuanya. Mungkin menghubungkan ataupun mengasesmen sambil menunggu nantinya instansi yang berwenang, baik itu nantinya bisa mengkolaborasikan pentahelik. Pentahelik itu baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, maupun yang melalui mass media atau media cetak dan elektronik, bisa semuanya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga pemberdayaan mikro dan kecil. Ini integrasinya kadang-kadang di instansi lain yang mengeroyok penanganan kemiskinan, itu perencanaannya instan karena tidak mulai dari nol, adalah pemberdayaan yang sudah masyarakat mempunyai usaha, mikro dan kecilnya itu lebih mudah.
Nah, tatkala pemberdayaan masyarakat ini Bapak Ibu, kami di Jawa Tengah sudah berusaha semuanya, termasuk uji coba kami di berbagai daerah waktu itu, karena untuk saya mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional, saya ambil sampel di 5 kabupaten, Karanganyar, Pemalang, Demak, kemudian juga ada Brebes, dan juga satu lagi ada di mana ini? Banyak lagi, pokoknya ada 5 di kabupaten kota. Dan sekarang Bapak Ibu, ini saya untuk kemiskinan ekstrim sudah dilaksanakan semuanya 3 bulan, mulai Oktober, November, Desember 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 ini. Baik untuk pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini kami membentuk kelompok usaha bersama. Sasarannya Bapak Ibu, baik yang tadi diungkapkan Pak Heru Sunyoto, ada yang graduasi, bidik graduasi kita beri. Jadi di tahun 2022 ini ada donasi dari pemerintah negara bagian Queensland, Australia, memberikan donasi 529 kubik, masing-masing 20 juta. Masing-masing 20 juta. Sehingga itu 100-nya dari 529 adalah dari penerima KPM PKH yang bidik graduasi. Kemudian kami juga ada yang di panti-panti, saya mempunyai 56 panti, sehingga kami yang memanusiakan manusia yang tadi dengan Pak Puji, kita juga yang untuk panti disabilitas mental juga kita berikan usaha-usaha baik ternak kambing, itik, mentok kalau bahasa Jawanya, dan juga membatik ataupun keterampilan-keterampilan yang lainnya. Ya, ini kita usahakan. Di sisi lain Bapak Ibu, kami juga mengematchkan inline dengan indikatornya BPS. Itu yang paling penting. Karena apapun BPS yang mensurvei, mensampling semuanya, dan mempublish kemiskinan. Baik di provinsi, kabupaten, kota, Bapak Ibu semuanya. Kalau makanan, kayaknya itu hukum ekonomi berlaku. Sudah dibantu dengan bantuan-bantuan yang dari pemerintah. Nah, bagaimana yang sisi indikator non-makanan? Ternyata yang nomor 1 sampai dengan saat ini adalah dari sisi perumahan. Itulah yang sekarang banyak dilakukan pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Artinya dari sisi perumahan ini yang bisa diintervensi adalah, ya ini aja, nggak apa-apa. Lanjut aja Bu yang itu. Yang kotak bawahnya, selanjutnya, next. Nah, ini Bapak Ibu. Kami di Jawa Tengah tentunya juga mendata semua masyarakat yang memerlukan rehabilitasi rumah tidak layak huni, atau kalau bahasa di Kementerian Sosial, rutilahu, rumah tidak layak huni. Kemudian juga ada program jambanisasi, kemudian juga ada sambungan listrik gratis, dan juga untuk akses air bersih. RTLH semuanya dari APBD, dari CSR, filantropi ada semuanya. Termasuk kami sendiri mengupayakan jambanisasi di Jawa Tengah untuk lokasi kemiskinan ekstrim. Yang pertama ada 5 kabupaten yang saya sebutkan tadi, ditambah 2022 ini ada 14, jadi semuanya 19 kabupaten. Untuk jambanisasi saya menggandeng kerjasama Sinar Mars Group dan Buddha Suci, termasuk pengerjaannya oleh Kodam 4 di Ponegoro melalui kodim-kodimnya yang ada di 35 kabupaten kota, sekarang berjalan rapi dan bagus. Indeksnya 2,5. Sambungan listrik oleh SDM sudah oke semuanya. RTLH sudah. Sekarang yang belum, tantangan semuanya adalah untuk sambungan ataupun memperoleh akses air bersih. Itu yang masih menyisakan PR yang paling banyak. Tapi Bapak Ibu, hasil pemantauan kami, controlling yang sudah dibantu, semuanya membuahkan hasil bahwa masyarakat sudah mulai berdaya, tidak hanya yang 20 jutaan, tetapi dengan modal kita berikan 5 juta. Dalam hal ini, ya angkringan, Bu, makanan kucing itu 5 juta cukup. 2,5 juta untuk gerobaknya,
2,5 juta untuk membeli peralatan-peralatan yang lainnya. Ternyata bisa juga. Dan itu memandirkan semuanya, termasuk juga kami menggandeng Basnas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Itu juga perlu bantuan, Bapak Ibu semuanya. Kami tidak hanya yang secara fisik normal, tetapi yang penyandang disabilitas kita berdayakan, kita latih, dan kita berikan permodalan. Ya, ini yang kita lakukan semuanya. Tadi sudah banyak disinggung Pak Heru, yang di sebelumnya, narasumber sebelumnya, sudah ada semua, dan saya hanya melakukan saja. Menendang semuanya, melakukan percepatan, sehingga hasilnya ini memang diharapkan bisa berhasil. Dan Bapak Ibu, BPS telah mempublish kemiskinan Maret 2022 ini, alhamdulillah meskipun tidak head to head, karena ini kami bandingkan dengan September. September posisi angka kemiskinan kita di angka 11,25%. Alhamdulillah Maret 2022 sudah menunjukkan penurunan menjadi 10,93%. Meskipun sedikit, tetapi kita juga paling banyak penurunannya 102.000 orang. Karena jumlah penduduk kita juga besar, yang ada di sini Bapak Ibu semuanya, ini mungkin yang dari luar Jawa, ini juga bisa dipus semuanya. Kita menggandeng potensi-potensi CSR banyak sekali. Saya barusan melakukan kerjasama dengan Sritek, dengan jajaran direksi dan juga owner, komisaris dan sebagainya. Itu semuanya kami bisa mendapatkan bantuan nantinya untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Tadi yang disampaikan terutama itu yang untuk masyarakat. Tidak lepas semuanya dari potensi sumber kesejahteraan sosial. Bapak Ibu dalam arti panjenengan semuanya. Saya melakukan sendiri waktu itu memang untuk PKH, karena yang paling banyak penerima manfaatnya adalah program Keluarga Harapan. Ternyata Bapak Ibu, kenapa kami lakukan, para pendamping PKH itu hanya sampai pada ketua kelompok, tidak sampai ke grassroots. Semuanya tidak tahu. Saya tanya, anggotanya itu hanya tahu dari ketua kelompoknya. Sehingga kami yang diutarakan tadi, dijelaskan Pak Heru, ada strategi yang pemberdayaan untuk penguatan kapasitas para pendamping 541. Kalau 541 itu 5 hari kerja, 4 hari di lapangan dalam ini sampai grassroots, dan juga 1 untuk di sekretariat untuk menyusun administrasi dan sebagainya. Itu bagi pendamping. Dan bagi koordinator 532, 5 hari kerja, 3 hari di lapangan, kemudian 2 hari di sekretariat. Dan ini kami bungkus semuanya Bapak Ibu, kenapa kami ada penguatan kapasitas dan juga mengambil tema sinergi Gempita. Gempita itu kepanjangannya adalah graduasi ekonomi mandiri, produktif, dan sejahtera. Itu yang kita harapkan semuanya, Bapak Ibu, dari data di Jawa Tengah pun mungkin dari Bapak Ibu semuanya di kabupaten kota, termasuk yang di luar Jawa. Tadi kepesertaan 5 tahun, mungkin Bapak Ibu mampu perhatikan lebih dari 50%. Saya breakdown per kabupaten kota di Jawa Tengah, ada 3 kabupaten kota, rata-rata 50-60% warga atau penduduknya masuk ke dalam DTKS dan menerima bantuan. Artinya apa? 50% penduduknya miskin. Meskipun sekarang Bapak Ibu, saya juga ketawa sendiri. Data terpadu kesejahteraan sosial bukan diartikan lagi sebagai data kemiskinan, tetapi merupakan data penerima atau database bantuan sosial. Nah, ini kalau ini tayangan mengikuti saja karena ini yang sudah kami lakukan, termasuk tadi penyandang disabilitas juga terhadap anak-anak kita yang putus sekolah. Kami menggandeng UNICEF, karena UNICEF care ke sana semuanya dan dibantu semuanya. Dilakukan di Semarang waktu itu, saya coba dilakukan di Semarang, dan juga perguruan tinggi. Ini merupakan juga program Kementerian Sosial melalui program kewirausahaan atau sekarang terkenal dengan Prokus, melibatkan para mahasiswa untuk pengabdian masyarakatnya, untuk dosen-dosennya juga Tridharma perguruan tinggi, ada penelitian, ada juga pendidikannya. Kita laksanakan kalau di Jawa Tengah ada dicoba, termasuk menggandeng semua perguruan tinggi, baik Tikes,
Bethesda, kemudian Universitas Muria, Unisbank, UKSW, dan sebagainya ada di Boyolali waktu itu. Saya datang ke sana, semuanya berperan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sana, terutama masyarakat yang kurang mampu alias menerima bantuan PKH maupun sembako. Jadi Bapak Ibu, kami juga setiap harinya lobby-lobby, kemudian juga melaksanakan kerjasama, kayaknya tidak tiap hari itu saya nemuin maupun tanda tangan naskah perjanjian kerjasama. Termasuk hari ini, mohon maaf Bu Prita, para narasumber dan teman-teman semuanya peserta Zoom kali ini, saya sudah janjian dengan PT DO, dengan Yayasan Anak Cinta ACYC, Kasih Bangsa. Itu merupakan ya perusahaan multinasional di bidang teknologi dan produksi, tetapi care terhadap urusan sosial. Nah, ini sudah menunggu saya di luar. Ini dari TU saya, Bapak sudah menunggu lama, sehingga ini tadi karena mundur, sehingga saya mohon maaf nantinya tidak bisa menemani Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampung nantinya dan bisa di-share di grup masing-masing. Nanti akan insya Allah saya jawab semuanya. Nanti bisa dicatat Pak Imam ataupun Pak Heru bisa disampaikan ke saya nantinya. Mungkin itu sekilas dari kami paparannya terkait pelaksanaan bagaimana untuk penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas pentahelik. Dengan tadi media massa belum banyak saya sebutkan, saya menggandeng RRI, TVRI, paling tidak. Karena masyarakat sekarang mungkin ada pendengar setia, ada yang penonton setia, yang di daerah apalagi sekarang menerima set-box, yang masyarakat set-box dari Kementerian Kominfo untuk menangkap siaran digital. Dari TV-TV yang kemarin dari yang semula harus berbayar, sekarang gratis semua. Set-box dibagi gratis, itu datanya juga dari kami, DTKS semuanya, dalam rangka pentahelik semuanya, mensiarkan bagaimana perlunya penanganan-penanganan ini dan juga bantuan, tetapi tidak hanya itu, masyarakat juga harus mampu memberdayakan diri sendiri juga. Tidak tergantung dari pemerintah. Kedepannya saya harapkan para pekerja sosial bisa membangun jejaring antar komunitas yang ada di tingkat bawah, sehingga nantinya peran-peran bisa diselesaikan di tingkat bawah. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Prita, kemudian Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harso atas pemaparan materinya. Nah, Bu Prita, Bapak... saya izin ya Bu Prita, nanti ini karena ada tamu tadi dari ACYC, saya harus menemui sebentar ini untuk dapat, kami sudah menunggu lama yang bersangkutan. Pak Harso, monggo. Terima kasih juga Pak atas pemaparannya. Nah, begitu pemaparan dari Bapak Harso, Bapak Ibu peserta webinar. Nah, perlu digarisbawahi dari pemaparan Bapak Harso bahwa sinergitas dengan konsep pentahelix ini ternyata sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan menggandeng beberapa unsur seperti akademisi, terus badan usaha, masyarakat, media sosial, selain itu juga dari dunia usaha. Nah, ternyata selama ini kenapa beberapa penanganan kemiskinan bisa teratasi, ternyata masih ada beberapa pendampingan yang nyatanya tidak sampai grassroots. Artinya hanya pada tahapan tataran tertentu saja. Jadi sasaran yang diberikan pun tidak maksimal. Nah, selanjutnya
untuk skema pentahelix ini ternyata juga harus dibarengi dengan harus berjalan secara bersama ya, baik beberapa unsur-unsur yang ada di dalam pentahelix ini dan secara kontinu, karena yang namanya pemberdayaan ini tidak hanya berupa pendampingan dan pemberian modal atau pemberian bantuan sosial saja, akan tetapi tetap ada penguatan-penguatan baik dalam pendampingannya ataupun penguatan-penguatan terhadap